kuat. Tiap-tiap saya diminta paparan tentang kehidupan, mesti saya beri seperti ini, saya berbagi. Tapi ini menyangkut isi NU secara keseluruhan. Jadi tak cukup mestinya kalau cuma satu tatap muka. Karena ini isinya NU secara keseluruhan. Bagi sedang bercepayalah nih. Mun parlo leminating di sambian sabar. Cepayalah. Ini isinya NU secara keseluruhan. Makanya Khitbah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Karena NU itu didirikan pada tahun 1926. Lah Khitbah NU itu ada 9 poin, 9 pasal. 1 muqaddimah itu ya, muqaddimah. 2 pengertian. Mau didapur pengertian. 3 dasar-dasar paham keagamaan NU. 4 sikap kemasyarakatan NU. 5 perilaku NU. 6 ikhtiar yang dilakukan NU. Apa saja ikhtiarnya? 7 fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di NU ini. Apa fungsi organisasi? 8 NU dan kehidupan berbangsa. 9 khotimah alias penutup. Lemun sanang poin ni sampai dikuasai NU unggul. Tak kira ke. Mungkin jika banyak orang ngaji NU lewat YouTube mau ngaji kan. Tak lewat training langsung nak ni. Sehingga kadang jadi aliran sempadan tak menghargai generasi-generasi sebelumnya. Oh tahu jadi pimpinan. Jadi pimpinan. Tak lewat tahapan-tahapan pengkajian tinggal di pimpinan. Pas taruh masa kau bisa dibi. Pas tak menghargai ke mantan-mantan seniornya yang pernah jadi pimpinan. Pas tak menghargai. Di Muhammadiyah itu, di HMI itu paling kuat rasa apa itu? Rasa kesatuannya antara junior dan senior. Kalau di HMI itu ada Kahmi namanya. Ya. Kahmi. Keluarga alumni HMI. Oh, itu sangat ketat. Di Muhammadiyah itu ada senior-seniornya. Yang juniornya sangat taat kepada senior-seniornya. Itu di Muhammadiyah. Nah sekarang di IPNU ini mulai ada MA namanya Majelis Alumni. Majelis Alumni. Nah ini harus dipertahankan. Kenapa? Sebab tidak ada kita kalau tidak ada generasi pendahulu. Maka ada bahasa Arab yang kayak saya profesor kayak Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Agama dulu, termasuk salah seorang dari generasi awal NU. Nyatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu tetap milik pendahulu walaupun lebih bagus penerusnya. Jadi keutamaannya, fadilahnya pun dimiliki para pendahulu walaupun penerusnya lebih bagus. Mungkin mun pendra penerus ni makin. Cik guna muka HP kena tak tahu. Karena ke kompoi, pendra kompoi. Muka HP makin tu dia makin. Sebab ning gua sisa usaha betul tak tahu. Jadi mun kompoi ini berkinakan tak tahu. Artinya dari segi kepinteran generasi penerus itu pun generasi pendahulu. Cuma
al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu milik pendahulu walaupun generasi penerusnya lebih bagus, lebih pintar, lebih alim, maka harus dijaga. Jangan mentang-mentang menggunakan tak sarjana kan. Kebangkian Ibnu banyak doktornya, banyak S2-nya, banyak artinya di segi kepintaran. Syaikhul Hasyim Muzadi rahimahullah, orang pintar tak orang dengan ilmu, malah surplus lebih. Orang pintar, seorang di kau yang pintar, orang pintar banyak. Nah, maka pengkaderan ini di samping mencari orang-orang, seleksi orang-orang yang taat kepada organisasi, kepada pimpinan, kepada garis-garis perjuangan, juga bagaimana bisa nyambung kepada generasi pendahulu. Karena kitab kau tu boleh sangat tu, kuda ngaji ke serak, ngaji ke emak ngaji ke serak, ini kan guru emak ngaji ke serak, terus ngaji ke serak. Jadi NU itu paling dijaga itu. Paling dijaga. Jadi sanad keilmuan, sanad ketaatan itu paling penting di NU. Supaya apa? Supaya ada barokah. Nah, jadi mereka penting diketahui ini jeru-jerunya NU, dalam-dalamnya NU itu cuma di selembari. Kalau kita tapi mau dibahas nih kan, lancar. Memang mukadimah nih kan. Ya, bagaimana begini? Satu, NU didirikan atas dasar kesadaran bermasyarakat dengan menggalang persatuan dan ikatan batin. Jadi karena masyarakat itu perlu bersatu, jadi ada. Jadi saya dulu punya dosen sosiologi. Masyarakat ini kan bisa bersatu, mun beda 4 hal. Ini catat nih kan. Dasar 3 ada 3 kan itu. Masyarakat bisa bersatu kalau ada 4 hal. Pertama, ada individual differences, ada perbedaan individu, ada macam-macam individu yang berbeda. Lagi beda sarjana agama, beda sarjana teknik, beda sarjana matematika, kan sini kan bermacam-macam keahlian. Masyarakat bisa kumpul kalau pada kepi tak bisa. Maka kita harus mau menerima kepada keragaman ini. Indonesia bisa bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika, karena bermacam-macam. Ada bermacam-macam perbedaan individual differences dan yang bersongai. Jadi ada perbedaan individu. Berdesi ahli agama, berdesi ahli teknik, berdesi ahli matematika, berdesi ahli nikah, Iki namanya berdesi soki, berdesi miskin, berdesi bunga, berdesi takwa, macam-macam orang. Ada berbeda. Mun miskin kapi, repot sih bisa tuh. Cuma minta sompengan bering. Coba pada miskin boleh bersahabat. Sampai dari boleh minta bantuan, jangan boleh bering pada miskin. Mau pada soki kapi, mau jangan orang agak punya bangun rumah pada bangun TV. Jadi pada soki nah. Pada setiap pejabat kapi umpama, saya setiap ada 2. Jadi pemerintah pada perintah kia boleh pada pejabat kia. Individu differences, ada perbedaan individu. Itu awalnya.
Setelah ada perbedaan individu, tahap yang kedua ada mutual interest namanya. Ada kepentingan timbal balik. Pada sesoki, pada semiskin, ada kepentingan semiskin butuh ke orang soki. Seorang soki butuh ke orang miskin. Pada laki, pada orang bini. Laki butuh ke orang bini. Bini butuh ke orang mon bini butuh pada bini LGBT-nya. Tak harus seperti masyarakat. Nanti timbal balik muncul interest, timbal balik kepentingan. Kemudian setelah ada perbedaan individu, ada timbal balik kepentingan. Yang keempat, yang ketiga ada motivation, ada dorongan untuk menyatu, ada dorongan untuk menyatu, ada dorongan untuk menyatu. Dorong. Baru yang keempat, yang terakhir ini yang paling penting, human dignity katanya, penghargaan akan harkat kemanusiaan. Bagi gula penting kesampean mesti hargai tak bisa. Sampai penting ke gula mesti hargai tak bisa. Jadi yang paling penting kita ada timbal balik kepentingan, ada dorongan, ada perbedaan individu. Kita kalau tidak ada human dignity, mustahil ada persatuan. Penghargaan akan harkat ke individu, saling harga menghargai dan kedudukannya. Baru timbul organisasi, baru timbul persatuan dan kesatuan. Ini gitu. Jadi baru timbul kesatuan. Jadi ada perbedaan individu, ada timbal balik kepentingan, ada dorongan. Baru yang paling penting saling menghargai human dignity, penghargaan akan harkat kemanusiaan. Nah, NU itu senikah. Jadi NU didirikan atas dasar kesadaran bermasyarakat dalam rangka membina persatuan ikatan batin. Karena sadar kita nikah ada perbedaan individu, berisi ahli agama, ahli kedokteran, ahli ya, sadar. Setelah sadar ada perbedaan, maka saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, harus ada dorongan untuk bisa bersatu. Karena itu harus saling menghargai yang satu dengan yang lain. Jangan sampai pecah hatinya. Karena hati ini pun pecah. Innal quluba idza tanafaraduha mithlu zujajati kasbuha la yudbaru. Hati itu kalau sudah lari rasa senangnya, artinya kemudian kadung buruh nyimpang perasaan senang, perasaan menghargai orang lain. Mithlu zujajati, seperti kaca, kasbuha la yudbaru, pecahnya kaca itu tak bisa ditempel. Labak saya ditempel. Bakun pada kasih. Hati itu jangan sampai lari. Perasaan saling kasih sayang itu jangan sampai lari. Makanya harus selalu saling harga. Kalau tidak saling harga menghargai, hilang persatuan. Nah, maka itu didirikan penting. Jadi mungkin daripada Apollon itu kotuh jangan saling mengharga, jangan saling menghina, jangan saling memaki. Ini ke poin pertama dalam mengkontinue. Poin 2, NU wadah dari para ulama dan pengikutnya. NU ini wadahnya ulama, karena yang mendidikan adalah ulama. Sebenarnya ulama namanya pengikut. Artinya setuju dengan kabarin itu, setuju dengan tujuan NU, setuju dengan program-program itu, boleh bergabung. Tapi di sini ada pendiri, ada pemiliknya, itu para alim ulama. Makanya diberi nama Nahdlatul Ulama, gerakan ulama.
ulama. Gerakan ulama. Berarti tapi berita ada berindividunya, dan ulamanya secara taat kepada garis organisasi secara utuh, bukan kepada individu per individu. Jadi NU wadah dari para ulama dan pengikutnya, lahir pada tanggal 16 Rajab 1342 Hijriah bersama dengan tanggal 31 Januari 1926. Makanya biasanya bulan Rejab berarti harlah NU, atau tanggal 31 Januari mengalak bulan Hijriah harlah NU ini ke bulan apa? Bulan Rejab tanggal 19. Mengalak bulan Masehi lahir NU itu ngalak bulan Januari tanggal 31. Bebas. Tapi biasanya PBNU pada 2 tanggal 21 Januari diperingati, tanggal 16 Rejab diperingati. Ya, diperingati. Karena NU mengenal 2 tahun ini, tahun Hijriah, tahun Masehi. Jadi kalau bertanya sampean NU juga bila lahir tanggal 16 Rejab 1444 Hijriah, 21 Januari 1906 Masehi. Ya. Saya pendirinya. Jadi, umumnya tokoh-tokoh ulama. Di antara yang sudah kita kenal ada inspiratornya itu Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Napoleon, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Mas Alwi, termasuk yang sepunan Kiai Asep Pacet nih kan, Kiai Abdul Halim, Limuding itu pendiri NU yang dengan sejarah dan NU nikah setelah melihat keadaan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun kan ini ke Jepang 3 tahun 52. Perjuangan ulama furoda sendiri-sendiri. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Hasanuddin Makassar, ada Tengkuci di Tiro. Dan individu berjuang. Ada cara sendiri-sendiri mudah dipatahkan oleh Belanda. Pejuang beliau berjuang agama sekaligus berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Agak pukul setengah, bulat pukul telur persis, mungkin pukul setengah 4. Iya. Jadi melihat ulama-ulama dia berjuang masing-masing tak belum. Kemudian didorong oleh beberapa peristiwa. Karena Indonesia yang bernikah namanya Nahdlatul Tujjar, gerakan pedagang-pedagang Islam. Nahdlatul Tujjar, kiai-kiai ini bentuk Nahdlatul Tujjar, gerakan pedagang-pedagang. Umumnya Jawa bagian utara nih Kak. Jadi dari Surabaya, Semarang, Kudus, Lasem, terus ke Cirebon nih Kak. Nahdlatul Tujjar untuk mengimbangi ekonomi Belanda. Nahdlatul Tujjar. Dari kalangan pemuda bentuk Nahdlatul Wathon. Sikipun dari pedagang, dari kelompok pemuda bentuk Nahdlatul Wathon, gerakan pemuda.
sehingga pada panduan solam pas makin banyaknya dia lalu tonik mengkulit kita tambah ya ahlal watan ya ahlal watan hubbul watan minal iman. Jadi makin ya dal watan ya dal watan ya dal watan hubbul watan minal iman. Itu dulu jadi dari Syubbanul Watan atau Nahdlatul Watan. Ada lagi gerakan, ada Nahdlatul Tujjar, ada Nahdlatul Watan atau Syubbanul Watan. Ada lagi namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz. Komite Hijaz itu kelompok-kelompok ulama yang melihat situasi internasional. Jadi Indonesia suatu situasi penjajahan, maka badan Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Watan atau Syubbanul Watan. Di luar negeri ada pergolakan di Saudi Arabia. Syarif Hussein sebagai penguasa Saudi Arabia itu dirampas oleh Ibnu Saud pas mau aliran Ansarul Jamaah dan kealian Wahabi. Maka ulama-ulama Indonesia tertarik dengan masalah nikah, sehingga membentuk utusan yang dinamakan Komite Hijaz, mengirim delegasi ulama-ulama Indonesia ke Mekah dan kerajaan Ibnu Saud apakah surat Hadratus Syekh Haji Masyari dan kerajaan Ibnu Saud bagaimana kebebasan bermadhab di tanah Hijaz itu tetap dibebaskan. Kan maunya dihapus madhabnya, kemudian tempat-tempat bersejarah akan dibongkari semua. Imam Masjidil Haram itu cuma harus ada dari Wahhab, harus boleh dari Wahhabi dong. Nah, melihat situasi yang ini kan ulama-ulama Indonesia bangkit bentuk Komite Hijaz, mangkat ke Saudi apabila surat dari Hasyim Asy'ari seintina pertama kebebasan bermadhab di tanah harus tetap dijaga. Dua, imam Masjidil Haram harus mengambil dari salah satu 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tempat-tempat bersejarah